Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita pagi hari ini bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua. Ya, Efesus pasal yang kedua secara kita membahas bahwa sungguh kita bersyukur karena kita memperoleh kasih karunia Tuhan, ya, kita diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita melihat firman Tuhan dari Efesus ayat 1, ya, saya membaca ayat 2. Bapak Ibu Saudara yang membaca, yang di rumah ikut membaca firman Tuhan ini, ya, perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang pertama, ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan dan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini sangat menarik sekali, ya. Secara khusus kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Kita diberikan hadiah oleh Allah, ya, yaitu hadiah yang sangat istimewa dan ini sangat mahal, bernilai abadi, yaitu tentang keselamatan, ya, tentang keselamatan. Jadi semua orang, ya, yang percaya kepada Yesus akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, tetapi keselamatan itu bukanlah karena usaha kita, karena pekerjaan kita, tetapi karena pemberian Allah, ya, karunia, kasih karunia, anugerah diberikan dengan cuma-cuma. Nah, Rasul Paulus punya pengalaman yang indah dalam hal ini, ya, itu sebabnya dia menulis bagaimana dulu hidup mereka yang jauh dari Tuhan semestinya, ya, harus ada dalam penghukuman, ya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, ya, dia bebas dari hukuman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau lihat di ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi yang membuat manusia itu akan mengalami hukuman, ya, karena kesalahan, karena dosa. Ya, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Ya. Nah, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran
dan dosa-dosamu. Jadi kita yang masih hidup dalam dosa, yang belum bertobat, ya itu sama dengan kita sudah mati, ya. Nah, kamu hidup, ayat 2 dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, roh antikristus, roh jahat, ya, sedang mengerjakan pekerjaannya untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk membawa manusia melawan Allah, ya. Nah, dulu kita seperti itu, ya. Dulu kita dikuasai oleh roh-roh itu, ya. Dulu kita tidak menyembah Allah yang sesungguhnya adalah Allah, hanya kita pikir itu Allah padahal bukan. Itu dulu. Nah, Rasul Paulus berkata, seperti kamu dulu hidup seperti itu, saya juga, ya, sama mestinya akan dapat murka itu, ya. Dikatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi orang-orang yang pikirannya jahat, ya, perbuatannya jahat, ya, yang memberi diri dikuasai hawa nafsu daging, ya, tidak mau bertobat, tidak mau menyembah Allah, asik terus dalam perbuatan yang jahat itu, maka ya akan mendapatkan murka, ya, akan mendapatkan hukuman, ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, orang-orang yang harus kena hukum, harus mengalami penderitaan atau harus digantung, kira-kira begitu, ya. Karena terkutuk orang yang digantung di kayu salib, dan orang yang melakukan kejahatan ya harus digantung. Nah, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi yang dilimpahkannya kepada, yang diberikannya kepada kita. Nah, kasih-Nya yang besar diberikan kepada manusia, diberikan kepada kita, saudara dan saya, yang meresponi panggilan Tuhan, yang meresponi hadirat Yesus dalam hidup kita, yang percaya. Ya, jadi kasih Allah itu telah Allah limpahkan kepada kita. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itu melimpah, ya. Nah, karena kasih itulah, ya, maka kita mengalami hidup, ya, 9. Nah, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nih, garis bawah, ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi bukannya sombong, ya, kalau orang percaya berkata begini, oh saya nggak takut mati, kalau mati masuk surga. Itu pernyataan yang benar, ya. Orang yang percaya kalau mati pasti masuk surga sesuai dengan janji Tuhan, ya, sesuai dengan janji Allah sendiri. Jadi terhadap janji Allah kita jangan ragu, kita jangan bimbang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 berkata begini, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saat ini kita di dunia, ya, kita meresponi panggilan Tuhan, berkat-berkat masa kini pun kita dapatkan. Nah, nanti kelak kita pun akan mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, ya. Supaya pada masa yang akan datang dikatakan, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini ada orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya, orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan,
Nah, jika Tuhan tidak mengasihi kita, bagaimana mungkin Dia mau mati di kayu salib? Bagaimana mungkin Yesus mati di kayu salib untuk itu? Ya. Nah, kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, itu bukan karena usaha dan pekerjaan kita. Jadi ini murni pemberian Allah, karena kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita. Ya, untuk menyelamatkan diri kita dari hukuman maut karena dosa-dosa kita, kita tidak akan mampu berjuang, ya, lepas keluar dari sana dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi karena kasih Allah, ya, oleh kasih karunia dikatakan, ya, kita diselamatkan. Di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jadi kalau kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih Allah kita sehat, kita lakukan kegiatan ini, dan terlebih kita menjadi pengikut Kristus, kita orang-orang yang menerima janji itu, kitalah yang diselamatkan oleh Tuhan. Manakala kita meninggalkan dunia ini, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah bagi kita. Oleh kasih karunia. Jadi tidak saja kasih karunia Allah pada masa kini kita terima, tapi masa yang akan datang pun kita akan menerimanya. Karena kita percaya kepada Yesus. Dikatakan diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi milikilah iman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Percayalah bahwa Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dialah satu-satunya jalan, ya, satu-satunya jalan, tidak ada yang lain, satu-satunya jalan, ya, membawa kita masuk dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Yesus satu-satunya jalan yang memberi kehidupan kepada kita. Yesus satu-satunya jalan supaya kita sampai kepada Bapa atau bersama-sama dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini, ya, menolong kita untuk mengisi hidup ini, ya, dengan penuh sukacita, menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita, karena sungguh Tuhan mengasihi kita. Di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada pembuktian dari iman kita, yaitu terjadilah pembaharuan dalam hidup kita, terjadi perubahan dalam hidup kita. Ya, kita semakin sempurna, terus menerus dikuduskan, ya. Jadi kita dapat buktikan jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai pribadi-pribadi yang menerima kasih karunia Allah, akan tampak, ya, dalam hidup hari lepas hari. Dan itu akan berbeda antara mereka yang sudah menerima kasih karunia Allah dengan mereka yang belum menerima kasih karunia Allah, atau belum meresponi, ya, panggilan itu, atau belum percaya kepada Yesus. Akan berbeda hidupnya dengan orang yang percaya kepada Yesus. Untuk itu mari kita membuktikan iman kita. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usaha pekerjaan kita secara manusia, tetapi sungguh itu adalah pemberian Allah. Kita terima pemberian ini, kita bangga dengan pemberian Allah, kita kagum dengan pemberian Allah, dan kita jaga, kita responi dengan positif. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan masuk dalam doa-doa kita. Berserahlah terus kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percayalah Dialah Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian.